Banyak pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH. Dan juga bagi para masyarakat yang mendapatkan BPNT dan PKH sebelumnya, tetapi pada saat ini belum cair-cair juga bantuannya setelah dilakukan pengecekan KKS-nya. Apakah saya masih terdaftar lagi atau tidak? Ya, kabar gembiranya itu sudah terupdate di Cek Bansos, dan para pemirsa dan para masyarakat harus mengetahui cara mengecek dan mengetahui melihat apa yang tertera di Cek Bansos tersebut. Saksikan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini? Saya doakan di dalam bulan Ramadan ini yang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, diberikan kesehatan, dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktivitas. Ya, para pemirsa, pada kali ini saya menyampaikan informasi perkembangan terbaru update tentang cara mengetahui untuk melihat apakah masih terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH. Karena pada saat ini di konten-konten saya sebelumnya, para KPM itu bertanya, "Pak, saya tidak mendapatkan BPNT, PKH saya juga tidak cair." Padahal sebelumnya saya itu mencairkannya. Hal tersebut pastinya itu membuat rasa kecewa, membuat rasa bimbang, apakah masih bisa tidak lagi mendapatkannya. Ya, para KPM mungkin itu juga sudah melakukan pertanyaan kepada para pendamping, kepada aparat desa, atau bahkan langsung ke dinas sosial, tetapi belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti apakah masih bisa mendapatkannya lagi ataukah masih terdaftar tidak di tahun 2023 ini. Ya, Kementerian Sosial memang pada sebelumnya itu sudah membuat sebuah website yang namanya Cek Bansos. Di Cek Bansos tersebut, para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia bisa melihat dirinya atau diri orang lain terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Website Cek Bansos tersebut itu bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, dan aksesnya itu cukup mudah. Tinggal nanti masyarakat melihat apakah dirinya terdaftar dengan memasukkan identitas seperti kabupaten, seperti kecamatan, desa, dan juga nama sesuai dengan KTP. Belum saya menyampaikan informasi dan cara melihat secara jelas, secara detail apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat, dan informasi yang sangat dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, untuk lebih jelasnya mari saksikan video penjelasan saya berikut ini, cara mencek apakah terdaftar atau tidak melalui website Cek Bansos. Masuk melalui Google Chrome, selanjutnya ketik cek bansos.kemensos.go.id, akan terteralah tampilan seperti ini. Selanjutnya pilih provinsi, selanjutnya pilih kabupaten kotanya, ya. Selanjutnya pilih kecamatan, selanjutnya pilih nama desanya yang sesuai dengan administrasi kependudukan KPM atau orang yang ingin dicek status bantuan sosialnya. Setelah itu tulis nama penerima manfaat sesuai KTP. Ya. Setelah ditulis baru masukkan huruf kode CAPTA. Ya, perhatikan penulisan kode CAPTA ini, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Selanjutnya klik cari data. Ya, setelah itu akan tertampillah nama KPM yang mendapatkan bantuan sosial dan umurnya. Umur inilah yang bisa
sebagai salah satu verifikasi untuk mengidentifikasi terdaftar atau tidak. Ya, tertera BPNT-nya periode Januari sampai dengan Februari 2023. Ya, selanjutnya PKH-nya itu tertera statusnya ya, keterangan pengurus, periodenya periode PKH Januari sampai dengan Maret 2023. Ya, berikutnya kita sampel KPM yang lain setelah memasukkan provinsi, memilih kabupaten kota, kecamatan, desa. Ya, ini saya menempel salah satu penerima manfaat yang saya ketahui sebagai penerima BPNT dan juga PKH. Ya, dimasukkan namanya dan setelah itu huruf kodenya ditulis kode CAPTA, cari data, ya tampillah nama KPM-nya, namanya sudah tertera, umurnya tertera, statusnya ya BPNT, keterangan proses Bank Himbara periode Januari sampai dengan Maret 2023, BST tidak ada, PKH statusnya, keterangan pengurus periode PKH Oktober Desember 2022. Ya, dan perlu diketahui oleh para pemirsa, itu saya mengambil sampel salah satu penerima manfaat yang mendapatkan bantuan BPNT PKH. Untuk BPNT yang tertera di cek bansos itu periodenya Januari sampai dengan Februari, itu dicairkan melalui Himbara. Yang BPNT-nya tertera Januari sampai dengan Maret itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Perbandingan yang saya ambil sampel pada saat ini yaitu untuk KPM yang pertama yang melalui Himbara itu sudah cair, sedangkan untuk yang kedua itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, tetapi sudah terupdate bahwasanya akan cairlah bantuannya dan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Jadi para keluarga penerima manfaat dan para masyarakat harus mengetahui kalau di cek bansos tersebut tertera untuk alokasi Januari sampai dengan Februari itu dicairkan melalui Himbara, kalau alokasinya Januari sampai dengan Maret itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Jika sudah tertera tetapi setelah KPM melakukan pengecekan melalui KKS-nya atau bertanya melalui kantor pos, ya artinya itu akan dicairkan dan itu masih berproses, dan yakinlah itu akan segera dicairkan dalam waktu dekat oleh Kementerian Sosial. Karena website cek bansos ini adalah aplikasi resmi yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat agar bisa mengetahui melakukan pengecekan terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Itu tadi cara melihat apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial melalui website cek bansos, sebuah website yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk melihat apakah mendapatkan ataukah terdaftar, dan di cek bansos tersebut akan terlihat periodenya kapan. Dan jika memang di cek bansos tersebut itu tidak terlihat periodenya untuk di tahun ini, itu bisa dipastikan kemungkinan kecil masyarakat tersebut atau KPM tersebut itu tidak mendapatkannya di tahun ini. Dan para KPM yang sudah mencek, sudah melihat apakah namanya masih ada tertera periodenya di situ, tetapi belum menerima, yakinlah itu akan segera dicairkan Kementerian Sosial. Artinya itu masih dalam tahap proses yang dibayarkan oleh lembaga penyalur. Kalau yang untuk periodenya Januari sampai dengan Februari itu penyalurnya Himbara, kalau yang periodenya Januari, Februari, Maret itu disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Karena memang untuk yang penyalurnya Himbara itu dicairkan selama 2 bulan, yang melalui PT Pos itu dicairkan selama 3 bulan. Dan pastinya harapannya itu bisa segera direalisasikan dan bisa segera dicairkan oleh Kementerian Sosial ke penyalur, dan penyalur bisa terus cepat untuk mengeksekusi, dan pada akhirnya para KPM itu bisa mendapatkannya dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dengan terupdate-nya website cek bansos tersebut itu pastinya semakin memudahkan para masyarakat, para keluarga penerima manfaat untuk mengetahui apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan sosial. Karena pada saat ini tujuan dari diciptakannya website cek bansos tersebut adalah untuk memudahkan akses untuk melihat apakah diri sendiri ataukah orang lain itu terdaftar sebagai penerima
bantuan sosial, karena sewaktu memasukkan data-data itu tidak ada yang sifatnya terlalu rahasia, cukup memasukkan nama dan juga domisili KTP seperti kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten kota, dan juga provinsi. Ya, memang pada saat itu setelah dimasukkan itu nantinya akan muncul beberapa nama, dan para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat harus juga bisa mengidentifikasi, karena di situ tidak ada yang datanya sifatnya identik. Karena kalau yang namanya nama itu kemungkinan besar banyak nama yang mengalami persamaan, dan untuk mengidentifikasinya itu yaitu dari umur. Dari umur itu bisa terlihat apakah identik atau tidak dengan diri sendiri atau dengan diri orang lain yang dilakukan pengecekan. Ya, nama itu banyak yang sama, dan para pemirsa, para keluarga penerima manfaat harus bisa mengetahui hal tersebut. Jangan sampai nanti merasa namanya terdaftar karena ada tertera, tetapi setelah dilihat umurnya tidak sesuai. Jika umurnya tidak sesuai di cek bansos tersebut, itu bisa dipastikan itu adalah orang yang berbeda. Ya pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan menjadi sebuah pencerahan informasi, dan hal yang mengkhawatirkan, membingungkan apakah masih terdaftar atau tidak, itu dengan update-nya cek bansos ini bisa sedikit melegakan dari para KPM yang pada saat ini belum cair bantuan sosialnya seperti BPNT dan PKH. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat, dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.